Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Yeay. Apa kabar teman-teman? Gimana puasanya? Semoga lancar semua dan ibadahnya diterima menjadi berkah dan pahala yang berlimpah buat kita semua. Amin ya. Dan gua tidak bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton, like, dan komen, subscribe channel YouTube gua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan makin sukses dalam hal apapun. Hari ini hari Selasa, kita sudah banyak melewatkan dan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang menurut gua seru ya. Ada Arsenal yang berhasil mengimbangi Manchester City sehingga Arsenal, City, dan Liverpool masih dalam radar perburuan gelar juara Premier League. Nah, keseruannya akan seperti apa? Ada juga sewor yang dilontarkan oleh Roy Keane kepada Haaland. Dan tentunya ada Real Madrid yang berhasil menang 2-0 dengan mudah dan santai dan tenang ya di Santiago Bernabeu, mengalahkan Athletic Bilbao yang tidak bisa berbuat banyak dengan Real Madrid. Akan gue ulas dan update seputar Barcelona tentunya yang sudah memastikan bisa memasang Cancelo, Pedri, dan Frenkie de Jong dalam laga leg pertama Liga Champions yang berhadapan dengan Paris Saint-Germain di Stadion Paris Saint-Germain. Akan seperti apa keseruannya, dan ada juga update mengenai jersey. Mungkin kalau kalian mengikuti dramanya jersey dari Timnas Indonesia itu hari ini ya, kemarin berarti hari Senin ada pertemuan antara orang PSSI ya, owner Erspo dan Coach Justin. Gokil. Jadi Coach Justin ini bener-bener ngasih gebrakan, bahkan bisa menjadi konsultan atau bisa meredam hiruk pikuk yang terjadi di masyarakat. Karena kabarnya nanti sebelum lawan Irak, match lawan Irak, desainnya bakal diganti. Desain diganti, bahan diganti, harga juga diturunin ya, demi mendapatkan kualitas, demi menjaga marwah timnas agar tetap cinta kepada timnas dan banyak minat pembeli. Karena jersey timnas adalah jersey yang sakral. Ngeri, Coach Justin. Respect, mantap. Jadi ini ya, terciptanya percikan-percikan dinamika jersey ini memang kalau gua menganggap ini gara-gara kurangnya komunikasi dari pihak desainer, owner, dan ya tentunya masyarakat yang udah nunggu-nunggu jersey timnas kayak apa sih. Begitu keluar hasilnya menurut masyarakat kurang memuaskan, tapi antara owner tidak berkomunikasi dengan desainer. Akhirnya desainer terlalu reaktif, terlalu mungkin menurut gue mementingkan ego sendiri, dan bahkan mengcounter sampai merendahkan. Itu menurut gue titik salah bangetnya di situ. Jadi terlepas dari apapun kontrak, tender apa nanti bakal dibahas sama mereka, bahkan ada press con juga katanya. Tapi menurut gue membalas karya lu ketika dikritik dengan lu merendahkan itu agak kurang etis. Jadi tetap ada salah di situ, salah komunikasi, dan bolanya udah ibaratnya ini nasi udah menjadi bubur, kita ikutin terus dramanya. Oke, kita bahas ke Arsenal yang berhasil menahan imbang City. Ya, ini katanya permainannya catur banget ya, tapi saking caturnya sampai ngantuk. Saking caturnya sampai kayak jangan-jangan yang mainin juga tidur. Penontonnya juga tidur gitu kan. Jadi emang harus kayak gitu lawan City. Harus kayak gimana lagi sih, harus low block gitu kan. Bahkan Haaland tidak mendapatkan shoot. Nih, kalian setuju gak sama pendapat Roy Keane ya, yang mengatakan bahwa Haaland di pertandingan tersebut seperti pemain Liga 2? Kalau gue bilang untuk pemain Liga 2 gue gak setuju. Tapi kalau Haaland hilang ketika big game, itu gue setuju. Haaland dalam beberapa match, kecuali lawan Manchester United saat itu ya, dia bisa cetak gol, dan itu juga bukan big match lawan Manchester United ya. Bahkan kalau Haaland dibilang seperti pemain Liga 2 sama Roy Keane, ya Liga 2 aja ngancurin Manchester United. Manchester United Liga berapa? Tapi gua menganggap kalau Haaland memang bukan big game player. Ketika partai besar, ketika partai krusial,
Haaland tidak terlihat di situ. Jadi intinya adalah memang Lionel Messi yang pantas mendapatkan Ballon d'Or. Ya. Haaland dicuri. Buktiin dulu. Maksud gue untuk Haaland, sorry fans-fans Haaland, Haaland pemain bagus, Haaland pemain keren, cetak golnya ketika bukan big game, ya dia brutal, banyak banget cetak golnya, tapi ketika big game dia tidak terlihat. Jadi jangan ngejar Messi, ya kejar Drogba aja dulu yang dekat, kejar Thierry Henry aja dulu yang dekat gitu kan. Atau lu mepet sama Aguero dulu aja. Ya, lu buat diri sendiri lu dulu, baru saat itu baru bisa bersaing dengan Messi. Jadi ya gue tahu sekarang alasan kenapa Haaland nggak dapat Ballon d'Or di big game, hilangnya terlalu kelihatan, nggak bikin shoot. Ya walaupun memang kalau Haaland adalah goal gathernya, yang dikunci harusnya kerannya. Jangan sampai KDB ini memberikan umpan ke Haaland atau wing-wing lainnya memberikan umpan ke Haaland. Tapi ya Messi bisa nyari bola kalau nggak ada yang ngumpan. Messi bisa ngumpan kalau dia nggak bisa golin. Messi bisa golin kalau nggak ada yang dia bisa golin. Jadi saat itu memang sorry to say, Messi memang lebih layak dari Haaland untuk mendapatkan Ballon d'Or. Jadi semakin menarik, semakin kompetitif Liga Inggris. Kita masih nunggu karena Liverpool juga menang dan MU imbang. Jadi mepet-mepet 1, 2, 3. Jadi kita tunggu aja kan seperti apa game-game selanjutnya. Ini Liga Inggris seru banget. Oke. Sebelum ke Barcelona, gue mau ke Madrid dulu yang bermain tanpa Vini karena Rodrigo ditaruh kiri, langsung main dari babak pertama. Gue apresiasi Rodrigo bro, ya, dan Bellingham tentunya. Bellingham nih main 90 menit, stamina-nya gak habis-habis karena secara fisik, secara endurance dia gokil banget, bisa lari dari ujung ke ujung. Bahkan ketika dia gak dapat bola pun, ya dia pergerakan tanpa bolanya luar biasa. Bahkan kayak ya udah ini emang tugas gue nggak ada raut wajah cemberut, nggak ada raut wajah kecewa kalau nggak dioper. Emang ini tugasnya Bellingham, narik-narik ketika jadi fokus. Kayak Bellingham cetak gol mulu, Bellingham ini harus ditempel, ya dia malah senang ditempel. Ancelotti menginstruksikan itu dan yang masuk Rodrigo. Nah, pembahasan sekarang adalah menurut gue cukup seneng ngelihat Rodrigo main di kiri. Karena kan sejauh ini di kanan, ntar gantian sama Brahim Diaz. Atau dari musim-musim sebelumnya dia subs, ya kan, bermain di babak kedua menggantikan pemain yang jadi line up. Setelah itu cetak gol. Progres dari Rodrigo ini keren menurut gua. Dari dia yang hanya bisa jadi pemain cadangan, ya belakangan ini dia bisa jadi starting line up. Dia bisa jadi tumpuan tulang punggung karena dia juga salah satu pencetak gol yang banyak di Real Madrid sejauh ini sumbangsinya. Main di kanan, tapi main di kiri gue lebih ngelihat jangan-jangan ya lu lebih bisa mengeksplor. Rodrigo lebih bisa mengembangkan dirinya ketika main di kiri. Cuma kesempatannya belum ada aja. Di Brazil ada Vini, kadang ya walaupun bukan Vini tapi Rodrigo nggak di kiri. Jangan-jangan dia cara mainnya kayak ya oke, Vini jago banget, skill luar biasa Vini. Tapi kalau lu lihat semalam dia main bagaimana main sama Mendy, ya Mendy Verlan ke depan, dia inverted ke tengah, Bellingham lurus, Mendy diketengahin lagi. Jadi gue ngerasa lebih fluid Rodrigo di kiri. Mungkin bisa Madrid coba kayak Vini kalau main di kanan, nggak masalah juga. Tapi gue ngelihat dia lebih kokoh, lebih tangguh, lebih pede ketika main di kiri. Walaupun pertanyaannya adalah apakah bisa ketika reguler ya Rodrigo main di kiri. Gua percaya nih pemain bisa. Progresnya bagus banget. Yang tadi gue bilang dari cadangan bisa masuk terus bisa cetak gol, dari starting line up terus dia bisa jadi tulang punggung. Sekarang dipindahin ke kiri yang lebih jauh terlihat ketika dia main di kiri. Menurut gua seperti itu. Dan ya adanya Rodrigo bisa di kiri, menurut gue ini skuad menunjukkan bahwa Madrid skuadnya oke di tahun ini. Bahkan tahun depan nanti kalau ada Mbappe, ada Alphonso Davies masuk, kayak Rodrigo cadangan, Vini cadangannya Rodrigo gitu kan. Atau Rodrigo di kanan cadangannya Brahim Diaz gitu. Tchouaméni main ditarik gantinya si Camavinga. Modric capek main ganti Kroos. Jadi skuad Madrid benar-benar dalam sejauh ini. Bahkan Militao gue seneng banget dia bisa masuk lagi karena cedera lama walaupun main di injury time. Tapi
yang ngasih tim play aja ya buat bikin panas lagi. Jadi ya kita tunggu Madrid normal, walaupun nggak normal aja tetap peringkat 1, tapi ini Madrid squad yang dalam menurut gua ya. Jadi dan cara menang mereka juga ngerti, kayak Bilbao dulu yang negatif football, tapi ketika Valverde yang megang, dia mainnya lebih atraktif, lebih megang bola. Tapi ya lu tahu sendiri, ketika lu lawan Madrid, lu megang bola, kalau lu nggak lihai-lihai banget, kalau lu nggak bisa menyelesaikan ball position dengan endingnya adalah gol, ya lu yang kebobolan sama Real Madrid itu. Jadi Real Madrid sangat layak menang lawan Athletic Bilbao. Oke, sekarang ke Barcelona. Ini mana nih, culers kumpul. Barcelona sudah memberikan statement, bahkan dia tidak akan memperpanjang Marcos Alonso, dan Alonso juga sangat memahami hal tersebut. Lu mau taruh di mana? Kubarsi lagi bagus, Inigo Martinez bagus, Araujo kalau main bagus itu kan. Christensen bisa jadi DM, kadang bisa jadi CB lagi. Lu main di kiri, ya lu ada Cancelo, Hector Ford di situ, ada Balde kalau sembuh nanti di situ. Jadi ini momen yang tepat buat Alonso, cuma nggak tahu pindahnya kemana. Dia juga lulusan La Masia, mudah-mudahan kalau pindah pun nggak drop banget gitu. Kalau bisa main di Eropa ya masih bisa, ya nggak apa-apa. Cuman kalau ke Liga Arab ya silakan gitu. Jadi dia bukan pemain yang jelek banget, cuma untuk taraf di Eropa, apalagi kayak Liga Champions, menurut gue udah enggak sih. Bahkan udah nggak ada tempat di Barcelona. Jadi terima kasih buat Marcos Alonso. Dan Barcelona juga kabarnya tidak akan memperpanjang kontrak Pablo Torre. Masih ingat gak kalian? Barcelona punya pemain namanya Pablo Torre yang dipinjamkan ya. Itu masih digaji sama Barcelona, dipotong sekian persen sama klub yang sekarang. Jadi ketika balik, ya memang udah nggak ada tempat lagi. Fermin tampil apik ya, Gavi bentar lagi sembuh, Pedri walaupun capek dia tetap masih bisa main, ada Frenkie de Jong di situ. Jadi berat banget sih buat Pablo Torre menurut gue untuk berada di skuad Barcelona gitu kan. Kecuali lu datang dengan fisik yang nggak capek-capek, yang bisa gedor sono sini, itu masih fine-fine. Tapi kalau belum terlihat perkembangannya, namanya juga kalau dari scouting market value-nya belum terlalu gede, jadi ya sayang lah kalau di Barcelona. Daripada nggak main mending dilepas menurut gue kayak gitu. Dan Barcelona hampir setuju dengan memperpanjang kontrak Rafinha karena melihat belakangan ini perform Rafinha yang ada peningkatan dari segi etos kerja. Nah, tapi itu dilihat sama Barcelona, dan kayak jangan-jangan emang bener Rafinha ini nggak ngincar duit dulu, karena 100 juta buat buat Barcelona dari Al Hilal, 3 kali lipat gaji yang diberikan Al Hilal dari Barcelona. Dia nggak mau pindah, dan dia masih main, kayaknya main pakai hati nih. Gue udah mulai, kalau lu baca tweet gue bilang, babak kedua kita butuh Joao Felix, tapi mudah-mudahan yang diganti bukan Rafinha. Ini pemain lagi ngotot, dan alhasil Rafinha mencetak gol. Gua selalu bilang kalau pemain yang mencetak gol, pemain yang memberikan assist, ya belum tentu sepanjang pertandingan dia baik. Tapi lihat lagi apa yang dilakukan setelah dia cetak gol dan memberikan assist. Gua sudah mengamini kalau ya udah, ini Rafinha pemain jelek, mainnya jelek, bukan pemain jelek, mainnya jelek, ya. Tapi dia bisa cetak gol, tapi dia bisa cetak assist. Jadi kalau lu ngelihat Rafinha aneh-aneh, sangat dan harus dimaklumi. Tapi seaneh-anehnya dia nanti, sebodoh-bodohnya, selepas-lepasnya bola Rafinha nanti, tiba-tiba kayak dia pemecah deadlock. Jangan-jangan di situ mahalnya Rafinha, ya kan? Kayak gitu Rafinha. Dan dikabarkan bahwa De Jong dan Pedri akan bermain, dan belum tentu main, tapi sudah tersedia, sudah siap untuk bermain di leg pertama melawan Paris Saint-Germain. Gue buka diskusi lagi sama kalian, gue mau nanya lagi sama kalian, semenjak tidak ada Pedri dan De Jong, atau ketika tidak ada Xavi, Barcelona menang. Bahkan kemarin masih clean sheet. Nah, pertanyaan kalian bukan, yang kalian harus jawab, ketika berhadapan dengan Paris Saint-Germain, haruskah De Jong dan Pedri yang sudah sembuh dari cedera itu bermain? Karena gua sejauh ini gak masalah ketika DM-nya adalah Chris,
Walaupun dia bukan pengganti Busquets, tapi sejauh ini daripada Oriol Romeu, gue lebih pilih Chris di situ. Ya, depan Gundo dan Fermin. Fermin babak kedua langsung ganti. Biasanya kalau main babak pertama bagus, babak kedua aneh. Babak kedua diganti. Mau Roberto kayak mau siapa, tapi Roberto jangan dekat-dekat dari lini pertahanan karena dia rentan blunder dan susah ngambil lagi. Mending kedepanin. Coba tolong dijawab dan dijelasin alasannya kenapa. Haruskah Pedri dan De Jong main ketika laga Liga Champions leg pertama di Paris? Karena ini momennya gila banget. Paris Saint-Germain terakhir bantai Barcelona 4-1. Saat itu masih ada Messi. Lalu 1-1 di 1-1 1-0 gue lupa di Barca. Dan pelatihnya adalah, dan ketika waktu itu pernah remontada ya, Barcelona pernah comeback dengan skor 5-6. Ada Sergio Roberto di kala itu Emre yang masih megang Paris Saint-Germain. Waduh laler sih. Dan Enrique yang memegang Barcelona. Di saat itu Enrique menjadi pelatih Barcelona. Dan di saat ini aktor Sergio Roberto masih ada, aktor Luis Enrique masih ada. Ya. Jadi apa yang terjadi nanti? Gimana Pedri dan De Jong harus diapain? Apakah main atau enggak? Cancelo bisa main, ya main. Gue pengen di Cancelo. Ini kan, dan di lini kanan nih, apa mau Konde atau Araujo? Ya, gue nggak berani jamin ketika Mbappe megang bola itu bisa ditutup. Ya, kecuali bola atas, kecuali bola-bola tanggung, intercept sekalian. Tapi kalau udah Mbappe dibiarin megang bola, gue nggak jamin back Barcelona bisa menghadang minimal 1 orang 2 orang lewat. Jadi bola jangan sampai ke Mbappe. Itu kecuali yang jaga Cancelo. Cancelo pun masih kalah kencang menurut gue sama Mbappe. Atau Araujo sekalian. Ya, Araujo sekalian, jangan kasih ruang, press terus. Kemana Mbappe pergi, ikutin. Ke kamar mandi juga ikutin. Jadi kalau menurut gue, ya, menurut gue dengan tren yang udah ada 5-6 pertandingan menang, gue pengen Pedri dan De Jong nanti dulu. Biarin dulu ini tim yang udah jadi mempunyai chemistry main. Jangan sampai oke ini Liga Champions, butuh detail-detail, butuh keputusan-keputusan yang pas, perhitungan yang pas. Kalau gue jangan dimainin dulu. Ya, bisa main di babak kedua nanti. Ya, ketika deadlock atau lagi imbang atau mau ngejar ketinggalan. Atau sekalian mainin di Camp Nou, di Olympic Stadium. Kalau gue kayak gitu. Kalau kalian kayak gimana? Oke? Gitu aja, tak terasa udah 17 menit. Ya, kita udah bahas Liga Inggris. Tadi kita udah bahas Liga Spanyol juga. Dan udah sedikit mengulas pertandingan nanti Barcelona yang bertandang ke Paris Saint-Germain. Dan udah mengulas jersey. Dan lu lihat jersey gue baru, jersey training. Ya, tapi jersey training lama, tapi buat gue baru karena baru beli kemarin. Dan gue ada lagi jersey Pep, mana tuh, aduh nanti aja lah gue ambil lah, gue pakal lagi. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih yang udah selalu nonton dan stay keren banget lo, respect, dalam keadaan sehat terus. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Pakar Bola. Sehat-sehat, respect, see you.